Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syafiq Aditya dari Prodi Teknik Mesin dengan NPM 2516060 2006. Pada kesempatan ini, saya ingin membahas tentang plagiarisme dalam dunia perkuliahan. Namun, saya tidak hanya membahas dari sisi teorinya saja, melainkan dari pengalaman saya sendiri. Jujur, saya adalah salah satu orang yang sudah terbiasa melakukan plagiarisme sejak SMP. Kebiasaan itu terbawa sampai sekarang, dan baru di bangku kuliah inilah saya menyadari bahwa dampaknya sangat-sangat besar. Sejak SMP, saya sudah terbiasa menyontek dan menyalin dari teman ataupun dari internet. Awalnya, hal itu merasa terbiasa saja, karena banyak teman juga melakukan hal yang sama. Setiap ada tugas, yang saya pikirkan bukan bagaimana cara memahami tugasnya, melainkan bagaimana cara cepat untuk menyelesaikannya dan bagaimana cara cepat untuk mengumpulkannya. Lama-kelamaan, kebiasaan ini membentuk pola pikir bahwa menyontek adalah hal yang biasa. Saya jadi jarang berpikir dan saya jadi jarang percaya dengan kemampuan saya sendiri. Saat masuk dunia perkuliahan, beban tugas terasa lebih berat dan materinya lebih sulit. Di sini saya benar-benar merasa bahwa kebiasaan plagiarisme itu benar-benar berbahaya. Saya sadar bahwa saya sering tidak paham dengan tugas yang saya kerjakan. Saya hanya menyalin dan mengubah kata-kata sedikit lalu mengumpulkan. Padahal seharusnya tugas itu menjadi sebagai sarana pembelajaran, bukan sebagai formalitas untuk mendapatkan nilai. Sekarang saya sebagai mahasiswa, saya merasa was-was dan gelisah karena saya sadar ujian nanti tidak akan ada yang namanya bekerja sama ataupun menyontek. Semua harus murni dari kemampuan diri saya sendiri. Di sini saya mulai merasakan takut tidak bisa menjawab soal, takut hasilnya jelek, dan takut menyesal karena tidak belajar dengan sungguh-sungguh. Saya juga menyadari bahwa kebiasaan menyontek itu bukan hanya sebatas menghancurkan akademik, tetapi juga membuat saya menjadi tidak percaya diri. Saya selalu menjadi ragu dengan jawaban saya sendiri dan merasa jawaban orang lain itu lebih bagus daripada jawaban saya sendiri. Dari pengalaman ini, saya menyadari bahwa plagiarisme bukan hanya soal melanggar aturan kampus, tetapi juga merusak mental dan merusak kepercayaan diri kita sendiri. Plagiarisme itu membuat kita malas berpikir, malas belajar, tidak siap untuk menghadapi masalah, dan yang paling buruk adalah tidak siap untuk menghadapi ujian yang sesungguhnya. Kita mungkin merasa lebih aman untuk sementara, tetapi sebenarnya kita sedang menabung masalah yang sangat besar untuk masa depan kita. Kenapa kebiasaan ini sulit dihentikan? Menurut saya, salah satu rintangan terbesar adalah kebiasaan itu sendiri. Karena sudah terbiasa menyontek sejak lama, mengerjakan tugas sendiri terasa sangatlah berat. Takut jadi salah, takut jelek, takut dinilai bodoh, dan akhirnya kita kembali lagi melakukan lagi hal yang sama, yaitu menyontek. Bukan karena tidak bisa sama sekali, bukan tidak sama saya memahami soal tersebut, tetapi karena tidak percaya diri dengan hasil sendiri. Lingkungan juga berpengaruh. Kalau semua orang melakukan hal nyontek, maka kita pun menilai bahwa menyontek itu adalah hal yang biasa. Padahal sebenarnya itu adalah hal yang sangat-sangat salah dan hal yang tidak bisa dibenarkan. Sekarang saya mulai menyadari bahwa kebiasaan ini harus saya hentikan. Meskipun tidak mudah, saya harus mencoba dari mulai langkah kecil seperti mengerjakan tugas sendiri walaupun hasilnya belum bagus, membaca materi walaupun harus pelan-pelan, bertanya kepada teman ataupun dosen di saat saya tidak memahami tugas tersebut, dan tidak langsung menyalin jawaban dari internet. Saya lebih memilih jawaban yang mungkin salah daripada jawaban saya yang benar tetapi bukan hasil usaha saya sendiri. Dari pengalaman pribadi tersebut, saya kemudian memahami bahwa masalah plagiarisme itu bukan hanya soal individu, tetapi juga soal berkaitan erat dengan nilai aturan dalam dunia akademik. Plagiarisme dalam dunia akademik itu sendiri, plagiarisme bukan hanya pelanggaran dalam aturan kampus. Plagiarisme juga melanggar nilai dasar keilmuan, nilai itu nilai kejujuran. Perguruan tinggi
menempatkan kejujuran akademik sebagai dasar utama dalam proses pembelajaran. Setiap tugas dan karya tulis seharusnya mencerminkan proses berpikir dan pemahaman mahasiswa itu tersendiri. Ketika mahasiswa terbiasa menyontek ataupun menyalin tugas, proses memahami materi tersebut menjadi terabaikan. Bahkan kita pun sulit memahami tugas tersebut. Mahasiswa hanya fokus pada hasil akhir berupa nilai, tanpa benar-benar memahami isi pembelajaran. Akibatnya, kemampuan berpikir kritis dan kemampuan menganalisis masalah tidak berkembang dengan baik. Dalam jangka panjang, hal ini menimbulkan kesenjangan antara nilai akademik dan kemampuan nyata. Sebagai mahasiswa, kita memiliki tanggung jawab dalam akademik dan moral. Tanggung jawab tersebut bukan hanya menyelesaikan tugas dengan tepat waktu, tetapi juga proses belajar dengan jujur. Setiap tugas yang diberikan oleh dosen sebenarnya bertujuan untuk melatih, berlatih dan berpikir secara sistematis mahasiswa dan bertanggung jawab. Jika tugas dikerjakan dengan plagiarisme, tujuan pembelajaran tersebut tidak tercapai. Plagiarisme itu menjadi masalah yang paling serius ketika terjadi dalam penyusunan karya tulis ilmiah pun. Itu sangat-sangat penting memahami bagaimana proses pembelajaran tersebut. Karya tulis ilmiah merupakan bentuk pertanggungjawaban akademik atau proses pembelajaran atau dan penelitian. Oleh karena itu, karya tulis ilmiah harus disusun secara jujur dan mandiri. Mahasiswa boleh menggunakan berbagai sumber ilmiah seperti buku dan jurnal. Namun, sumber tersebut harus dicantumkan sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah. Orientasi dalam karya ilmiah tidak selalu berarti menemukan hal yang sepenuhnya baru. Orisinalitas berarti mengolah referensi dan memahami dan sudut pandang sendiri. Perguruan tinggi memiliki aturan yang tegas terkait plagiarisme dalam karya tulis ilmiah. Aturan tersebut dibuat bukan untuk menakut-nakuti mahasiswa, melainkan untuk menanamkan nilai kejujuran dan pertanggungjawaban akademik. Melalui proses penyusunan karya tulis ilmiah, mahasiswa dilatih untuk membaca sumber ilmiah, memahami permasalahan, menyusun karakter berpikir, dan menuangkan gagasan secara tertulis dengan bahasa ilmiah yang baik dan benar. Proses ini memang membutuhkan waktu dan kesabaran. Namun dari proses inilah mahasiswa belajar dan berkembang. Melalui refleksi ini, saya juga menyadari bahwa perubahan terjadi bukan secara instan. Kebiasaan yang sudah terbentuk sejak lama membutuhkan proses dan kesabaran untuk diperbaiki. Menjadi mahasiswa berarti siap menghadapi ketantangan, siap merasa tidak paham, dan siap untuk terus belajar dari kesalahan. Kejujuran dalam belajar memang terasa sangat-sangat berat, tapi justru dari proses itulah kita benar-benar berkembang. Kita belajar mengenal kemampuan diri kita sendiri, menyadari kekurangan apa yang kita tidak pahami, dan perlahan memperbaikinya. Melalui monolog ini, saya tidak bermaksud untuk menghakimi siapapun, karena saya sendiri masih dalam proses pembelajaran dan memperbaiki diri. Saya hanya ingin jujur menyampaikan pengalaman pribadi sebagai bentuk refleksi dan pembelajaran. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi pengingat untuk saya sendiri, luasnya bagi teman-teman sekalian. Dan bahwa keberanian untuk belajar dengan jujur adalah langkah penting untuk menjadi mahasiswa yang lebih bertanggung jawab dan lebih siap untuk menghadapi masalah yang akan datang. Terima kasih atas perhatian Bapak dosen serta teman-teman semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mesir.